Ya, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas dari bab 5 yaitu Pancasila sebagai etika politik yang dianggotakan oleh Anjas Eka, Ahmad Ramadhani, Hotman Manulang, Ray Adam Putih, dan juga Yoel Pitsanda. Next. Pada bab 5 ini, materi yang dibahas adalah pengertian etika politik, dan Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua ada Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan Pancasila sebagai etika politik. Next. Baik, untuk pengertian etika itu sendiri adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang artinya sepadan dengan kata susila. Dari etika ini diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kesusilaan atau kebaikan. Etika ini sebagai cabang ilmu filsafat mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana. Filsafat etika ini juga dikenal dengan filsafat moral. Yang penting dari permasalahan etika ini ialah saat di mana harus mengambil keputusan yang konkret untuk menentukan di antara dua masalah yang sama baiknya atau dua masalah yang sama-sama tidak baik. Next. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ray Adam Putih. Baik, selanjutnya terdapat pengertian etika politik. Jadi etika politik itu sendiri mengandung dua pengertian. Yang pertama sebagai filsafat moral yang mengenai dimensi politis kehidupan manusia atau legitimasi keputusan politik. Jadi legitimasi ini adalah seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan, dan kebijakan yang diambil oleh seorang pimpinan. Yang kedua ini, etika politik merupakan tata krama dalam melakukan aktivitas politik atau dimensi moral dalam berpolitik seperti sikap kesatria, elegan, fairness, penuh kesantunan, dan memegang amanah. Jadi dimensi moral dalam berpolitik ini merupakan sikap atau tindakan yang didasarkan atas perilaku moral dalam aktivitas politik. Jadi tentunya hal ini di luar pendasaran keabsahan kekuasaan atau legitimasi politik, sebagaimana diketahui bahwa suatu pemerintahan ataupun lembaga perwakilan tidak akan mungkin berjalan efektif tanpa adanya legitimasi politik dari rakyat. Next. Selanjutnya terdapat Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika di dalamnya mengandung nilai-nilai universal atau umum yang dikembangkan dan berkembang dalam pribadi manusia sesuai dengan kodratnya. Sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial, sebagai suatu sistem nilai sesuai dengan arti nilai itu sendiri yang merupakan cita-cita yang menjadi motivasi bagi segala sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia yang mendukungnya. Maka Pancasila memuat suatu daya tarik bagi manusia. Untuk diwujudkan dan mengandung suatu keharusan untuk dilaksanakan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hotman Manulang. baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai etika politik, di mana membahas masalah Pancasila sebagai etika politik menghadapkan pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik dan fundamental. Di mana fundamental ini itu adalah suatu hal yang mendasar, namun tetap aktual. Dan yang pertama ada klasik, karena masalah etika dan juga politik sudah dijadikan tema, baik secara teoritis filsafat, di mana teoritis filsafat ini adalah pendapat atau gagasan yang bersifat ilmiah, maupun secara praktis menjadi zaman Yunani kuno yang diawali oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dan yang kedua ada fundamental, di mana fundamental ini sesuatu yang mendasar karena masalahnya menyangkut nilai-nilai dasar yang menyentuh semua segi dan sendi kehidupan manusia. Dan yang ketiga ada aktual, di mana aktual ini yaitu seperti betul-betul yang terjadi. Karena masalah etika dan politik dewasa ini menjadi salah satu perhatian dalam pembicaraan sehari-hari, sejalan dengan situasi dan kondisi dewasa ini
di mana krisis dan dekadensi sedang melanda kehidupan bangsa Indonesia baik di bidang etik maupun politik yang dampak dan pengaruhnya terasa di berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, next, bisa dilanjut dengan Saudara Anjas. Baik, di sini ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung nilai yang pertama nilai ketuhanan, yaitu nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan. Itu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini mengenai harkat dan martabat manusia. Manusia merupakan makhluk yang tertinggi di antara makhluk ciptaan Tuhan, sehingga nilai-nilai kemanusiaan tersebut mencerminkan kedudukan manusia sebagai makhluk tertinggi di antara makhluk lainnya. Itu ada nilai persatuan. Itu makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, nilai ideal. Itu unsur bagian-bagian yang menjadi nilai ideal dari Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Nilai material. Itu semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau ragawi manusia. Nilai vital adalah semua yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Nilai spiritual, yaitu ketentuan kemanusiaan, kesatuan, permusyawaratan, dan keadilan merupakan dasar-dasar kehidupan bangsa Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai universal dari semua agama. Yaitu pragmatis. Sifat pragmatis atau ciri seorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Yang ketiga, ada nilai etis. Nilai etis yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima, nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Terus ada nilai etis, yaitu refleksi filosofis tentang kekaguman. Refleksi ini berangkat dari rasa kagum terhadap Pancasila dan sekaligus kekaguman yang dijiwai oleh ruh Pancasila. Nilai logis itu sebagai sistem etika mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai sosial, yaitu orang tua yang mendidik anaknya untuk bersikap sopan dan santun. Nilai tersebut pada kenyataannya dapat berlaku umum universal, yaitu berlaku bagi semua manusia dan bangsa negara, bersifat khusus apabila dalam kehidupan bangsa bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Selanjutnya dibawakan oleh Yoel Piksanda. Baik, selanjutnya dalam perspektif etika dasar ada beberapa hal utama dalam mengimplementasikan Pancasila yang dapat menjadi pegangan bagi teori politik dan perilaku politik yang etis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menghargai kehidupan, hak hidup atau nyawa dan harta milik setiap individu manusia tanpa terkecuali. Maka dari itu, Republik Indonesia ini mempunyai aturan atau hak untuk menjaga hak hidup beserta harta milik setiap individu. Kemudian kedua, menghargai kebebasan dengan derivatifnya. Jadi derivatif ini adalah
kontrak atau perjanjian yang terkait dengan kinerja atau aset lain. Sebagai mahkota martabat manusia dalam kemanusiaannya, dalam arti menegasikan segala bentuk kekangan tanpa alasan kemanusiaan itu sendiri. Dan yang terakhir, keputusan dan tindakan politik harus melalui suatu diskursus etika yang memasukkan unsur universalisme etik, kemudian diproses dengan unsur lokal yang patut pula dipentingkan, seperti nilai tentang persatuan bangsa. Baik, Sekian mungkin dari saya serahkan kepada Ahmad Ramadhani. baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh,